Pemahaman huruf dan angka pada Excel Core Windows. Kita ketahui angka itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan huruf itu adalah A, B, C, D, E. Kenapa kita harus mengetahui perbedaan antara angka dan huruf pada Excel Core Windows? Karena itu berhubungan dengan operasi matematika. Maka akan ditemukan hasil. Namun jika angka dioperasikan dengan huruf, maka tidak terbaca. Itulah ketentuan yang harus kita pahami pada Excel Core Windows. Apakah angka itu hanya 1, 2, 3, 4, dan 5? Ternyata tidak. Dan A, B, C, D, E itu yang disebut dengan huruf? Ternyata tidak. Ternyata apabila kita menemukan bilangan seperti ini, dalam satu sel ditulis 25 jam, ada angka dan ada huruf. Apabila angka dan huruf ditulis secara bersamaan dalam satu sel, itu akan terbaca sebagai huruf, bukan sebagai angka. Sehingga apabila huruf dioperasikan ke dalam operasi matematika, dia tidak akan terbaca. Contohnya, kita klik sama dengan 25 jam, kita kalikan dengan 2, dia tidak terbaca. Sekali lagi, sama dengan 50, ingin kita kalikan. Oh iya, di sini saya ingatkan ya, dalam Excel Core Windows kali itu tandanya bintang. Jadi kalau kita ingin mengalihkan itu pakai tanda bintang ini. Jadi 50 jam dikali 5, dia tidak akan terbaca. Tapi kalau huruf dengan huruf, sama dengan 5 kali itu tandanya bintang ya, kali 4. 5 kali 4 hasilnya 20, dia akan terbaca. Jadi saya tekankan sekali lagi, jika dalam satu sel itu kita tulis langsung ada angka dan hurufnya, maka dia akan dibaca huruf. Secara otomatis dia tidak bisa dijumlahkan, dikurangin, atau digunakan untuk operasi matematika di dalam Excel Core Windows. Otomatis tidak akan terbaca. Di sini yang disebut dengan huruf, yang disebut dengan angka, tidak hanya tampilan seperti ini saja, tapi ada tampilan berupa rumus, seperti yang angka 81 dan 9 ini. Di sini tertulis 81 dan 9. Tapi pada bagian rumus, kita menemukan pada bagian kolom rumus ini, yang kita lihat bukan angka 81, tapi angka 9 pangkat 2. Dalam Excel Core Windows, untuk menulis pangkat kita menggunakan lambang ini ya. Ini lambang ini saya tulis di situ, di sini saya tulis ini adalah lambang pangkat. Jadi kalau kita ingin menulis
Sekali lagi saya tulis di sini, ini adalah lambang pangkat. Ini adalah lambang pangkat. Jadi pada angka 81 ini kita menulis 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 hasilnya 81. Dan pada angka 9 ini di forum rumus itu ditulis 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 2 9. Jadi angka 81 dan angka 9 ini adalah rumus. Nah, rumus di dalam Excel for Windows itu dianggap sebagai angka, jadi bisa kita jumlahkan. Sama dengan kita ingin menjumlahkan 81 ditambah 5. 81 ditambah 5 itu hasilnya 86. 81 ditambah 5 itu hasilnya 86. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa disebut angka dan huruf. Pertama, diketik secara langsung berupa angka, maka dia akan terbaca angka. Diketik secara langsung berupa huruf, maka dia akan terbaca sebagai huruf. Diketik campur antara angka dan huruf, maka dia akan terbaca sebagai huruf. Diketik berdasarkan rumus, maka dia akan dibaca secara angka. Dalam operasi matematika pada Excel for Windows hanya bisa terjadi apabila angka dengan angka. Tapi apabila huruf dengan huruf atau angka dengan huruf atau dengan kata lain dalam operasi tersebut kemasukan huruf, maka operasi matematikanya akan gagal dan tidak terbaca. Inilah fungsinya kita mengenal huruf dan angka pada Excel for Windows. Berikutnya kita akan belajar mengunci sel pada bagian kolom. Kita sudah pernah sampaikan pada pelajaran bagian pertama bahwa yang disebut sel itu adalah bagian ini satu persatu. Ini disebut sel, ini sel, ini sel, ini sel. Setiap kotak ini disebut dengan sel. Kita akan pergi ke sel 100.000 yang bertuliskan angka 100.000 ini. Pada sel ini kita ingin mengunci sel ini. Perhatikan tabel ini. Pada tabel ini tertera nama-nama karyawan. Mereka bekerja dengan jam lembur 1 bulan, ada yang 30 jam, ada yang 25 jam, ada yang 20 jam. Bagaimana cara kita menghitung upah lemburnya selama 1 bulan? Tentunya total jam lembur selama sebulan dikalikan dengan upah lembur per 1 jam. Mari kita hitung, sama dengan 30 jam dikali 100.000 kali tandanya bintang ya, dikali 100.000 sama dengan 3 juta rupiah. Nah, disinilah fungsinya kita harus mengunci sel ini yang ada angka 100.000 ini, harus kita kunci. Kalau kita tidak kunci, apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik. Ketika saya mengcopy hasil dari rumus ini, saya copy, kemudian paste. Oke, saya ulangi ya, mungkin ada yang lupa cara mengcopy ya. Saya akan mengcopy rumus ini, klik pada rumus ini, kemudian pada kursor klik sebelah kanan, pilih copy, klik pada sel sebelahnya, kemudian pada mouse klik sebelah kiri, tekan, geret sampai ke ujung, kemudian lepas, kembali pada mouse, klik bagian kanan, lalu klik paste. Nah, apa yang terjadi? Kenapa 0? Harusnya kan kita inginnya di sini 30 kali 100.000, 3 juta juga. Di sini 25 kali 100.000, hasilnya 2,5 juta. Di sini juga demikian, hasilnya 2,5 juta, dan di sini harusnya hasilnya 2 juta. Tapi kenapa 0? Mari kita lihat rumus yang ada di sel ini.
Di situ ditulis C7 dikali G4. C7 bernilai 30, G4 bernilai 100.000. Berarti 30 dikali 100.000 hasilnya 3 juta. Ketika di copy ke bagian sebelah, di sini sudah tidak lagi dibaca G4, tetapi dibaca H4. G4 itu yang ini. Nah, karena kalau di copy, rumus itu akan menggeser ke H. Jadi di sini D7 itu 30, sedangkan H4 di sini ini H4. Kolom ini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya itu terbaca 0. Oleh rumus dibaca 0. Berarti 30 dikali 0. D7 30, H4-nya 0. 30 dikali 0 hasilnya 0. Rumusnya tidak salah, hanya kita cara mengoperasikannya yang salah. Excel for Windows tetap membaca, tetapi karena kita salah membuat rumusnya, maka hasilnya pun salah. Bagaimana untuk benar dan terbaca sesuai yang kita inginkan, yaitu kita inginnya 30 dikali 100.000 di sini 3 juta, 25 dikali 100.000 di sini 2,5 juta, yaitu dengan cara mengunci sel pada bagian kolom. Kembali ke sini, ini yang disebut dengan sel. Satu bagian ini disebut dengan sel, ini disebut dengan sel. Perhatikan di sini G4. G ini adalah kolom, 4 ini adalah baris. Ya, di sini seperti A, B, C, D, E, F, G itu adalah kolom C, kolom D, kolom E, kolom F. Jadi G ini masuk dalam kategori kolom. Sedangkan 4 ini masuk dalam kategori baris. 1, 2, 3, 4. Nah, ini angka 4 itu maksudnya 4 yang ini. G itu maksudnya G yang ini. Ya, G yang ini. Sekarang kita kembali ke rumus. Kita akan mengunci kolomnya agar nanti dia tidak berubah nilainya. Karena yang ingin kita kunci kolom, kita klik di depan kolom. G ini kan kolom, kita klik di depan kolom, kita kasih tanda dolar. Itu artinya kolom akan terkunci. Kalau nanti kita copy rumusnya, dia tidak bergeser. Kita klik sama dengan. Jadi di sini sudah ada rumus C7 dikali G4 di mana kolomnya terkunci. Mari kita copy. Di sini titik sama dengan di atas. Kita ingin mengetahui upah lembur 1 bulan, taruh di 30, baru kita kali dengan 100.000. 100.000 nya kita gunakan yang di sini aja ya. Kita pakai 100.000 yang di sini, baru kita tekan enter. Hasilnya sama 3 juta. Rumus ini sudah benar, tapi kalau kita copy ke bawah nanti akan terbaca seperti ini.
jika belum kita kunci ya bagian barisnya, kita copy apa yang terjadi, sama dia terbaca 0. Kenapa terbaca 0? Karena di sini terbaca E13, inilah E13. Jadi yang tadinya di sini, begitu di copy dia akan turun ke bawah. Nah, yang pada rumus ini terbaca E12, maka pada rumus ini akan turun ke bawah, terbaca E13. E13 itu yang sini. Nah, E13 tidak ada angkanya, makanya kalau tidak ada angkanya dibaca 0 oleh Excel for Windows. Jadi 0 dikalikan dengan 30. Pada bagian ini C16 dikali E13, C16 nya adalah 30, E13 nya adalah 0, berarti 30 kali 0 hasilnya 0. Begitu juga rumus selanjutnya. Bagaimana jika rumus ini bisa benar, maka kita harus kunci juga. Tapi kali ini kita mengunci pada bagian baris, karena kita akan mengcopy ke bawah, bukan mengcopy ke arah kolom, tapi mengcopy ke arah baris. Maka yang dikunci adalah barisnya, taruh di depan baris. 12 ini kan baris ya, maksudnya itu baris ke-12, ini baris ke-12. Kalau dia tulisannya 11 pasti baris ke-11, ini tulisannya 12 berarti dia baris 12. Berarti kita akan mengunci sel E12. Sel E12 ini kita akan kunci untuk arah baris, taruh di situ lambang dolar. Ini ya rumusnya pada sel ini. Jadi C15 itu yang ini dikali dengan E12 itu yang ini, tapi pada sel ini itu barisnya kita kunci, kita kasih dolar ini. Nah, tekan enter. Di sini sudah tertulis 3 juta. Rumus ini apabila kita copy baru benar. Saya pelan-pelan ya, tetap saya ajarkan cara mengcopy, mungkin ada yang lupa. Klik pada bagian sini, kemudian pada mouse klik sebelah kanan, baru klik copy, taruh kursor di bawahnya, klik sekali, baru pada mouse kita tekan pada bagian kiri, tahan, tarik ke bawah, lepas, kembali pada mouse klik bagian kanan, baru tekan paste. Di sini karena kita sudah kunci tetap E12, turun ke bawah tetap E12, turun ke bawah tetap E12. Kita sudah mengunci ke arah baris. Jadi itulah gunanya mengunci sel pada baris agar rumus terbaca. Apabila ada satu item yang tidak bergerak, posisinya hanya satu tempat, maka kita harus menguncinya sesuai kebutuhan. Kalau kita ingin mengcopy ke arah baris, kita kunci pada bagian baris. Tapi kalau kita ingin mengcopy ke arah kolom, kita kunci dia ke arah kolom. Suatu saat kita akan membutuhkan sel ini tetap pada posisinya. Ketika kita copy, dia tidak berubah secara kolom dan baris. Nah, berarti kita harus mengunci sel tersebut. Ini sel yang ini aja. Berarti kita harus mengunci sel tersebut secara kolom dan baris. Bagaimana cara mengunci sel secara kolom dan baris? Tekan sama dengan arahkan ke 30, lalu kita kali dengan sel yang akan kita kunci, ketik enter, hasilnya 3 juta. Kebetulan saja di sini kita akan mengcopy ke arah baris, tapi saya langsung saja memberi contoh ya, karena nanti ini tidak kita copy ke arah kolom tapi ke arah baris. Tapi pada hakikatnya nanti apabila di copy ke arah kolom pun dia akan terkunci. Cara mengunci langsung pada dua bagian, yaitu pada kolom dan baris sebagai berikut. Klik pada rumus, lalu beri tanda dolar di depan kolom dan beri tanda dolar lagi di depan baris. Hasilnya 30 juta. Kalau kita copy, hasilnya akan benar, baik secara
baris maupun di copy secara kolom, ini tidak akan berubah karena dia sudah dikunci dari dua arah, kolom dan baris. Sementara yang bagian sini dia hanya dikunci secara baris, dan bagian ini dia hanya dikunci secara kolom. Jadi itulah fungsinya, kita harus memahami mengunci sel pada bagian kolom, mengunci sel pada bagian baris, dan mengunci sel pada bagian kolom dan baris. Ini akan sangat berguna di dalam menghitung angka-angka yang akan kita buat dalam bentuk tabel. Misalnya menghitung gaji karyawan, misalnya menghitung hasil penelitian atau riset yang terdiri dari beberapa data, dan sebagainya. Untuk pelajaran berikutnya yaitu kita latihan pada lembar kerja. Di sini saya sudah buat nomor urut 1 sampai dengan 14 dan nama-nama karyawannya beserta gaji pokoknya. Lalu kita isi jam lemburnya dalam 1 bulan dan tunjangan yang harus dia dapat selama 1 bulan. Kolom-kolom yang kosong ini akan kita isi dengan menggunakan rumus. Pertama kita isi upah lembur. Upah lembur rumusnya jam lembur dikali upah lembur per jam. Jam lembur dikali upah lembur per jam. Sebelum kita masuk rumus, saya jelaskan dulu. Untuk jam lembur, untuk kolom jam lembur ini ada 2 kolom, F dan G. Sudah saya jelaskan di awal bahwasannya apabila tulisan 20 jam ini disatukan, maka dia akan terbaca menjadi huruf sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka rumus tidak terbaca. Untuk mengakali hal itu, kita buat 2 kolom. Untuk satuannya yaitu jam, kita taruh di kolom G. Untuk angka-angkanya kita taruh di kolom F. Jadi tujuannya agar bisa terbaca oleh rumus. Tidak bisa ditulis langsung dalam 1 kolom seperti ini, 20 jam. Dalam 1 sel ditulis langsung 20 jam. Itu dimasukkan dalam 1 kolom, tidak bisa. Jadi harus dibuat 2 kolom. Di sini kolom untuk angka, di sini kolom untuk huruf. Ketika nanti operasi penjumlahan dilakukan, kita menggunakan yang angka. Untuk yang huruf kita abaikan. Kita mulai sama dengan upah lembur sama dengan jam lembur. Jam lemburnya ini dikali, gunakan kali dengan tanda bintang 100.000, yaitu upah lembur per jam. Ketik sama dengan hasilnya 2 juta rupiah. Karena rumus ini mau kita copy secara baris dari atas ke bawah, maka kita kunci dulu rumus ini pada arah baris. Baris itu yang berupa angka ya. Tepat di depan angka 7 kita beri tanda dolar. Artinya baris ini sudah terkunci. Pada sel K7 barisnya sudah dikunci. Lalu kita enter, baru kita copy rumus ini. Lihat, dia terbaca secara benar. 30 jam dikali 100.000 adalah 3 juta. 15 jam dikali 100.000 adalah 1,5 juta. 20 jam dikalikan 100.000 hasilnya 2 juta. Jadi terbaca dengan benar rumus ini. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pendapatan pajak negara dari gaji pokok dan lembur, yaitu kolom ini. Rumusnya pendapatan
pajak negara dari gaji pokok dan lembur adalah gaji pokok dikali PPN. Gaji pokok dikali PPN yang sebesar 10% ini terus ditambah dengan upah lembur dikali PPN. Upah lembur dikali PPN. Mari kita buat rumusnya. Klik sama dengan, arahkan ke gaji pokok dikali PPN, kemudian ditambah upah lembur dikali PPN. Oke, kita klik sama dengan atau enter. Hasilnya adalah 600.000. Kita cek dulu rumusnya. Berapa 10% dari 4 juta? 10% dari 4 juta adalah 400.000. Berapa 10% dari 2 juta? 10% dari 2 juta adalah 200.000. Jadi 400.000 ditambah 200.000 hasilnya 600.000. Berarti rumus ini sudah benar. Rumus ini tinggal kita copy ke bawah. Karena dia mau di copy ke bawah, biar nilai 10% ini tidak jalan per baris, maka ini harus dikunci. Yang 10% ini harus dikunci. 10% ini terletak di kolom J baris ke-6. Angka yang perlu dikunci adalah baris ke-6-nya, karena kita mau mengcopy secara baris. Kembali ke rumus, kita fokus kepada J6, yaitu ini J6, karena ini yang mau dikunci ya. J6 ini yang mau dikunci, kita fokus ke J6. Yang ingin kita kunci adalah pada bagian barisnya saja, jadi di depan angka, karena angka itu menunjukkan baris. Ya, kita beri tanda dolar. Begitu juga dengan J6 yang sebelah sini, kita beri tanda dolar, lalu kita enter. Setelah itu rumus ini sudah benar, lalu kita copy. Cara mengcopy sudah tahu tentunya ya. Dikurang dengan pajak pendapatan negara dari gaji pokok dan lembur. Tekan enter. Hasilnya gajinya adalah 6.400.000. Jadi Sunarko mendapatkan gaji 6.400.000 setelah dipotong pajak pendapatan negara dari gaji pokok dan lembur, dan setelah ditambah tunjangan, ditambah upah lembur, inilah gaji pokok yang diterima oleh Sunarko. Kemudian untuk mengetahui gaji karyawan yang lain, kita tinggal mengcopy, karena di sini tidak ada yang harus dikunci. Semua rumus ini akan berjalan mengikuti baris. Kita tinggal
mengcopy ke arah bawah tanpa ada yang dikunci. Pada kursor, klik bagian kanan, tekan copy, taruh di bawah angka 6.400.000. Kemudian pada kursor, klik bagian kiri, tarik ke bawah, lepaskan. Pada kursor lagi, klik bagian kanan, tekan paste. Selesai, sudah kita dapatkan gaji kotor seluruh karyawan. Di sini kita akan membuat total. Maksudnya, total yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji kotor karyawannya. Taruh di sini, beri tanda sama dengan. Setiap ingin melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau operasi apa saja di Excel for Windows, kita harus menggunakan tanda sama dengan. Itu udah ketentuan dari Excel for Windows. Oke, setelah kita klik sama dengan, kita klik sum, baru buka kurung. Sum ini adalah simbol